Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-6 chapter ke-7. Di chapter sebelumnya kita semua sudah tahu bahwa Rimuru sudah menghadiri pertemuan Walpurgis. Dan di pertemuan itu, Rimuru sudah menghabisi Clayman. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah Rimuru berhasil mengalahkan dan juga melahap Clayman, Gi Crimson yang sebagai ketua pertemuan itu, dia pun lalu langsung berdiri. Dan Gi pun langsung berbicara kepada semua Demon Lord. Gi bilang ke semua Demon Lord bahwa kemenangan Rimuru adalah kemenangan yang sangat hebat. Dan Gi juga langsung mendeklarasikan kepada semua Demon Lord yang ada di ruangan itu bahwa mulai saat ini Rimuru telah diakui sebagai salah satu dari Demon Lord. Dan Gi juga mengizinkan Rimuru untuk menyandang gelar Demon Lord. Dan Gi pun lalu bertanya kepada semua Demon Lord apakah ada di antara mereka yang tidak setuju. Tetapi semua Demon Lord tidak ada yang menentang hal itu, karena mereka semua tahu bahwa Rimuru pantas untuk menjadi Demon Lord. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat lega. Setelah itu, Ramirez dan Milim pun langsung menghampiri Rimuru. Ramirez bilang ke Rimuru bahwa dia percaya kepada Rimuru. Ramirez yakin jika Rimuru pasti akan bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dan Ramirez pun bilang ke Rimuru bahwa dia tidak keberatan untuk menjadikan Rimuru sebagai muridnya. Tapi Rimuru langsung menolak hal itu. Dan Rimuru langsung menyuruh Ramirez untuk mencari orang lain untuk dijadikan Ramirez sebagai murid. Ramirez yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tapi Milim yang mendengarnya, dia malah mentertawakan Ramirez. Milim bilang ke Ramirez bahwa Rimuru itu adalah temannya. Dan Milim juga bilang bahwa Rimuru itu tidak mau menjadi teman Ramirez. Dan Rimuru pun hanya bisa terdiam melihat pertengkaran mereka berdua. Setelah itu, Rimuru lalu melihat jika Veldora saat ini sedang mengobrol dengan Dagrul. Dan Rimuru tahu jika Veldora sedang menyombongkan dirinya kepada Dagrul. Karena Veldora saat ini bisa mengendalikan auranya yang sangat besar. Dan Veldora juga memberitahu Dagrul bahwa Rimuru lah yang telah mengajarinya. Dan Rimuru juga bisa mengendalikan auranya. Dagrul yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi kagum kepada Rimuru. Dan setelah itu, Rimuru juga melihat jika Leon, Dino, Carrion, dan juga Frey, mereka semua telah setuju untuk menerima Rimuru sebagai salah satu dari Demon Lord. Tapi tiba-tiba, Demon Lord Roy Valentine mulai berkomentar. Valentine bilang ke semua orang bahwa dia secara pribadi tidak akan pernah setuju untuk membiarkan slime rendahan menjadi seorang Demon Lord. Veldora yang mendengar itu, dia malah tertawa. Veldora bilang ke Valentine, apakah Valentine telah menghina temannya. Tapi Veldora tidak berbicara dengan Demon Lord Roy Valentine.
Tapi Veldora berbicara dengan pelayan wanita milik Valentine. Di sini Veldora tahu bahwa Demon Lord Valentine yang sebenarnya adalah pelayan wanita itu. Karena dulunya Veldora pernah melawannya dan telah menghancurkan kotanya. Dan Veldora sangat yakin jika pelayan wanita milik Valentine itu adalah Demon Lord Valentine yang asli. Dan namanya adalah Ruminas Valentine. Dan Veldora juga tahu bahwa laki-laki yang telah berpura-pura menjadi Demon Lord Valentine, dia adalah Roy Valentine. Dan dia ini adalah bawahan dari Ruminas Valentine. Karena dulunya saat Veldora melawan Ruminas, Roy Valentine membantu Ruminas. Setelah itu, Veldora pun bilang ke Ruminas, apakah Ruminas tidak bisa mengajari bawahannya sopan santun? Dan Veldora juga bilang ke Ruminas bahwa jika Ruminas tidak bisa mengajari bawahannya itu sopan santun, maka Veldora yang akan mengajarinya. Tapi Ruminas tidak mau mengakui jika dia adalah Demon Lord Valentine yang sebenarnya. Dan Ruminas terus bilang ke semua orang bahwa dirinya hanyalah pelayan. Tetapi Milim langsung ikut dalam pembicaraan. Milim bilang ke semua orang bahwa Valentine itu sedang menyamar. Ruminas yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Ruminas langsung melotot ke arah Milim. Sedangkan Milim langsung memalingkan wajahnya sambil bersiul, seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Dan akhirnya, di sini Rimuru tahu jika Ruminas Valentine adalah Demon Lord Valentine yang asli, yang pernah bertarung melawan Veldora. Dan akhirnya, Ruminas pun lalu mengaku jika dia adalah Demon Lord Valentine. Dan Ruminas pun bilang ke semua Demon Lord bahwa mulai dari sekarang dialah Demon Lord Valentine. Dan pakaian Ruminas pun langsung berubah dari pakaian pelayan menjadi pakaian seorang bangsawan. Dan Ruminas langsung memerintahkan Roy untuk berhenti berpura-pura. Dan Ruminas juga langsung memerintahkan Roy untuk kembali ke kerajaannya. Karena Ruminas khawatir bahwa Clayman telah terlibat dengan orang-orang yang telah menyerang kerajaan Ruberion. Di sini, yang dimaksud Ruminas adalah Laples. Ruminas curiga bahwa Clayman dan orang itu telah merencanakan sesuatu untuk mencari informasi yang ada di kerajaan Ruberion. Sehingga Ruminas meminta Roy untuk kembali. Dan Roy yang mendengar itu, dia pun langsung mematuhi perintah dari Ruminas. Setelah itu, Rimuru lalu mengeluarkan meja yang sebelumnya sudah dia telan. Dan meja itu pun langsung kembali seperti semula. Dan semua Demon Lord pun sudah mulai duduk kembali di kursi masing-masing. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Setelah itu, Leon pun langsung memulai pembicaraan. Leon bilang ke semua Demon Lord bahwa dia mengenal Kazarim. Dan Kazarim itu adalah seorang Demon Lord di masa lalu yang pernah dia bunuh. Milim yang mendengar itu, dia menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Milim sudah lupa dengan Kazarim. Tetapi Demon Lord lainnya mengenal Kazarim. Karena Kazarim dulunya adalah salah satu dari anggota Demon Lord. Dan Kazarim sudah ada sebelum Leon menjadi Demon Lord. Lalu Rimuru pun bertanya kepada semua orang, apa hubungan Kazarim dan juga Clayman? Lalu Karion pun langsung menjelaskan kepada Rimuru bahwa Kazarim itu memiliki julukan sebagai Raja Kutukan.
Dan Karyon juga memberitahu Rimuru bahwa Milim dan juga Kazarim yang telah menjadikan Karyon sebagai Demon Lord. Milim yang mendengar itu, dia akhirnya mengingat Kazarim. Milim bilang jika dia ingat bahwa Kazarim itu adalah Demon Lord yang telah dibunuh oleh Leon. Dan Karyon juga bilang ke Rimuru bahwa saat ini Kazarim sudah mati. Dan Kazarim itu berasal dari ras elf yang telah berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan Karyon juga bilang jika dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kazarim. Dan Karyon juga memberitahu Rimuru bahwa saat Kazarim mati, Clayman lah yang mengambil alih posisi Kazarim sebagai Demon Lord. Lalu Rimuru bertanya kepada Karyon, apakah kemungkinan Kazarim masih hidup? Dan Karyon pun langsung menjawab, jika saat ini kemungkinan Kazarim masih hidup. Dan Karyon juga memperingatkan Rimuru untuk berhati-hati dengan Kazarim. Tapi Leon yang mendengar pertanyaan Rimuru, dia pun menjadi sangat kesal. Karena Rimuru seolah-olah mengatakan jika Leon tidak mampu untuk membunuh Kazarim dan telah membiarkan Kazarim pergi. Setelah itu, Leon pun lalu memberitahu Rimuru bahwa Kazarim dulunya telah menawarkan Leon untuk menjadi bawahannya. Dan Kazarim berjanji ke Leon untuk menjadikan Leon sebagai Demon Lord. Tapi sebenarnya Leon ingin menolaknya. Tapi Leon tahu jika dia menolak Kazarim, maka Kazarim akan terus mengganggunya. Jadi Leon memutuskan untuk membunuh Kazarim dan merebut posisi Demon Lord dari Kazarim. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang ke Leon bahwa kemungkinan alasan Clayman sangat membenci Leon adalah karena Leon lah yang telah membunuh Kazarim. Tapi Leon lalu menjawab jika dia tidak peduli dengan hal itu. Tetapi karena informasi inilah, akhirnya Rimuru sedikit mengetahui tentang rencana Kazarim dan juga Clayman. Rimuru berasumsi bahwa Kazarim ingin mencari para bawahan yang kuat untuk dirinya. Dan Rimuru juga tahu bahwa tujuan Kazarim merekrut Karyon dan juga Clayman adalah karena dia ingin menjadikan mereka sebagai bawahan. Dan Rimuru juga tahu bahwa tujuan Clayman ingin membuat Orc Lord menjadi seorang Demon Lord agar nantinya Orc Lord akan menjadi sekutu bagi Kazarim. Dan jika semua itu terjadi, maka Kazarim akan menguasai dunia. Rimuru lalu memberitahu semua Demon Lord jika Clayman itu adalah salah satu dari kelompok Jester Moderat. Dan kelompok Jester Moderat ini kemungkinan adalah kelompok yang dibuat oleh Kazarim. Dan Rimuru juga bilang ke semua orang bahwa Jester Moderat memiliki koneksi dengan manusia dari dunia lain. Dan kemungkinan Kazarim saat ini telah dihidupkan kembali dengan bentuk seperti manusia. Gi yang mendengar itu, dia pun bilang ke semua orang bahwa dia setuju dengan pendapat Rimuru. Karena menurutnya, tidak mungkin tubuh spiritual dari seseorang dapat mendapatkan bentuk fisik dalam waktu yang sangat singkat. Dan semua itu bisa terjadi jika ada bantuan dari orang lain. Setelah itu, Rimuru bilang ke semua Demon Lord bahwa untuk saat ini dia akan menganggap Kazarim masih hidup. Dan Rimuru bilang bahwa dia akan tetap waspada jika Kazarim akan membalas dendam. Milim yang mendengar itu, dia malah tertawa. Milim bilang ke Rimuru bahwa Rimuru tidak usah khawatir, karena Rimuru saat ini sudah lebih kuat dari Kazarim. Dan akhirnya topik pembicaraan pun selesai. Setelah itu, Gi pun langsung berdiri
dan bertanya kepada semua Demon Lord, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal yang lain. Lalu Frey pun langsung menunjuk tangan. Frey bilang ke semua Demon Lord jika dia akan mengundurkan diri dari kursi Demon Lord. Dan Frey juga bilang ke semua Demon Lord bahwa dia memutuskan untuk menjadi bawahan dari Milim. Dan Frey pun lalu menjelaskan ke semua orang alasan kenapa dia mundur dari Demon Lord. Frey bilang bahwa dia merasa terlalu lemah untuk menjadi seorang Demon Lord. Dan Frey juga bilang bahwa dia menyadari jika dirinya lemah karena dia melihat pertarungan Rimuru melawan Clayman. Frey tahu bahwa jika dia melawan Clayman saat itu, maka dia pasti akan kalah. Dan keputusan Frey ini awalnya ditentang oleh beberapa Demon Lord yang lain. Tetapi Frey akhirnya bisa meyakinkan mereka semua. Dan Frey juga bilang ke semua Demon Lord bahwa dia juga akan menjadi pelayan dari Milim. Dan dia akan membantu Milim untuk mengurusi pemerintahan di daerah kekuasaannya. Karena Milim saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahan. Lalu Frey pun bertanya kepada Milim, apakah Milim menerimanya sebagai pelayan. Tetapi sebelum Milim bisa menjawabnya, tiba-tiba Carrion langsung memotongnya. Carrion bilang ke semua Demon Lord bahwa dia sudah kalah dalam pertarungannya melawan Milim. Dan Carrion saat ini merasa bahwa dia sudah tidak pantas untuk menyandang gelar Demon Lord karena dia sudah kalah. Dan Carrion juga memutuskan untuk bergabung dengan Milim dan menjadi bawahan dari Milim. Dan Carrion juga meminta Milim untuk bertanggung jawab karena Milim sudah menghancurkan negaranya. Milim yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah itu, Gi pun mulai mengumumkan kepada semua Demon Lord. Gi bilang bahwa mulai saat ini, Carrion dan juga Frey bukan lagi seorang Demon Lord, tapi sebagai pelayan dari Milim. Dan dengan ini, Demon Lord yang tersisa hanya tinggal 8 orang, termasuk Rimuru. Setelah itu, Dagrul pun langsung berkomentar. Dagrul bilang bahwa untuk menjaga martabat para Demon Lord, maka perkumpulan para Demon Lord yang baru harus memiliki nama baru. Dan para Demon Lord pun mulai berdiskusi untuk menentukan nama baru dari perkumpulan ini. Tapi tiba-tiba Veldora lalu menyarankan ke semua Demon Lord untuk membiarkan Rimuru yang menentukan namanya. Karena Veldora bilang ke semua Demon Lord bahwa Rimuru sangat ahli dalam memberi nama. Lalu semua Demon Lord pun langsung melihat ke arah Rimuru. Setelah itu, Gi pun langsung meminta Rimuru untuk menentukan nama baru dari perkumpulan Demon Lord. Dan Rimuru pun lalu menyarankan ke semua Demon Lord untuk menamai perkumpulan ini sebagai Octagram. Semua Demon Lord yang mendengar hal itu, mereka pun sangat kagum dengan Rimuru. Karena ternyata Rimuru sangat berbakat untuk memberi nama. Dan akhirnya semua Demon Lord pun setuju untuk menamai perkumpulan ini dengan nama Octagram. Setelah itu, dimulai lagi acara selanjutnya. Dan acara kali ini adalah untuk menentukan wilayah kekuasaan dari masing-masing para Demon Lord. Dan dalam acara ini, Rimuru pun telah mendapatkan hak untuk menguasai seluruh hutan Jura dan menjadikan seluruh hutan Jura sebagai daerah kekuasaan dari Demon Lord Rimuru. Sedangkan Milim, dia mendapatkan tambahan daerah kekuasaan. Dan daerah tambahan itu
adalah wilayah Frey dan juga wilayah Carrion. Dan kedua wilayah itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan dari Milim. Karena Carrion dan Frey sudah menjadi bawahan dari Milim. Sedangkan untuk Demon Lord yang lain, daerah kekuasaan mereka tidak berubah. Bahkan ada Demon Lord yang tidak memiliki daerah kekuasaan dan hanya menumpang sana-sini di daerah Demon Lord yang lain. Setelah itu, semua Demon Lord telah mendapatkan sebuah cincin. Dan cincin ini hanya dimiliki oleh para Demon Lord. Dan cincin ini akan membuktikan jika orang itu adalah seorang Demon Lord yang diakui dan salah satu dari anggota Octagram. Dan cincin ini juga melambangkan daerah kekuasaan dari masing-masing Demon Lord. Dan cincin ini juga berfungsi sebagai media alat komunikasi antar para Demon Lord. Di sisi lainnya, saat Walpurgis masih berlangsung, ternyata Laples telah menjalankan misinya untuk menyusup ke kerajaan Ruberion. Tetapi saat Laples sedang menyusup, ternyata dia salah perhitungan. Dia tidak tahu bahwa Hinata ada di sana. Dan Laples yang melihat Hinata, dia pun menjadi sangat ketakutan. Dan akhirnya Laples memutuskan untuk melarikan diri. Namun saat dia hampir berhasil untuk melarikan diri, ternyata Laples telah dihadang oleh Roy Valentine yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Ruminas untuk pulang ke kerajaan. Karena Ruminas khawatir bahwa Clayman ada hubungan dengan Laples. Ruminas juga khawatir bahwa Laples akan memanfaatkan pertemuan Walpurgis untuk menyusup ke kerajaan Ruberion. Laples yang melihat Roy, dia pun menjadi sangat terkejut dan merasa sangat ketakutan. Dan Laples pun berusaha untuk kabur dari Roy Valentine. Tetapi sebelum Laples bisa kabur, ternyata Roy lalu memberitahu Laples tentang kejadian yang telah terjadi di pertemuan Walpurgis. Roy bilang ke Laples bahwa Clayman sudah terbunuh di pertemuan Walpurgis. Laples yang mendengar itu, dia menjadi sangat terkejut. Karena bagi Laples, Clayman adalah temannya. Roy yang melihat ekspresi dari Laples, dia pun akhirnya menyadari jika kekhawatiran Ruminas tentang Clayman yang ada hubungan dengan Laples ternyata benar. Dan Laples pun menjadi sangat kesal. Lalu Laples langsung menyerang Roy dengan tinjunya. Tapi serangan Laples itu tidak berpengaruh terhadap Roy Valentine. Dan Roy pun langsung mengeluarkan serangan terkuatnya. Dan serangan itu adalah Bloody Ray. Tapi Laples tidak terpengaruh sama sekali. Dan Laples langsung tertawa dengan terbahak-bahak. Laples pun langsung menunjukkan sebuah core berbentuk jantung yang berdenyut-denyut. Dan ternyata itu adalah core jantung milik Roy Valentine. Dan Laples mengambilnya saat dia meninju Roy saat itu. Dan Roy yang melihat jika jantungnya sudah diambil oleh Laples, dia pun hanya bisa terdiam dan ketakutan. Dan Laples pun mulai tertawa terbahak-bahak karena Laples melihat bahwa Roy penuh keputusasaan. Dan Laples pun langsung menghancurkan jantung milik Roy. Dan Roy pun langsung mati seketika. Dan setelah itu, Laples pun terus tertawa. Dan Laples juga menertawakan kebodohan dari Clayman. Karena Clayman mati akibat kecerobohan dirinya sendiri. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye-bye.